Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat dari dalam tubuh dan masih banyak lagi. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki khususnya nanti akan hilang ya. Mulai dari kebas-kebas, kaku, ya, sakit dan sebagainya nanti akan sembuh. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleks ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila terdapat keluhan di organ tubuh kita bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya. Start treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut ke pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan nanti akan hilang ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan secara umum ya, setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan buang air kecil ya sering. Kemudian justru setelah dipijat tubuh akan terasa sakit semua, mungkin mencret juga bisa. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses ya pengeluaran racun dari dalam tubuhnya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti Anda lihat pada video ini.
Nah, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat secara bersama-sama ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga dipastikan permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang ya. Cara pemijatan kedua kaki seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Dan langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat ya, secara berulang-ulang sehingga dipastikan permasalahan di seputar pantat mulai dari kemeng, kebas-kebas, sakit, linu dan sebagainya nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan secara umum bahwa pijat ini harus dikonfirmasi dahulu, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu tentu saja masing-masing orang berbeda-beda. Karena itu ya perlu kita perhatikan langkah ini agar didapatkan selain si pasien sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien juga akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Cara pemijatan pada pantat seperti Anda lihat pada video ini. Bila dirasa kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian ditekan-tekankan di seputar pantat ya. Langkah ini bisa menambah kekuatan pemijatan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Inilah terapi pijat urut ini ya, yang sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita. Kita tinggal melestarikan. Pijat urut ini merupakan langkah alternatif di samping pengobatan yang secara kimia ya, dimana pengobatan secara kimia itu cenderung memberikan efek yang kurang baik ya, bisa ya, memberikan efek samping karena zat kimia sulit untuk diurai di dalam tubuh ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Sehubungan dengan itu ya, perlu pada area ini kita lakukan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Pijat refleksi yang dilakukan di tulang belakang ini juga berfungsi untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila ada kelainan pada salah satu atau beberapa organ tubuh kita juga bisa dibenarkan dari sini ya, bisa disembuhkan dari pijatan refleksi ini. Inilah pijat urut ini, dimana harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak ya. Karena itu bagi Anda yang suka silakan diikuti terus dan di-share ke semua teman, dan jangan lupa tentu saja di-subscribe serta di komen ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita untuk menambah kekuatan dalam pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ini ya. Caranya
Tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat baik ke kiri maupun ke kanan. Mungkin Anda bisa ya mempraktekkan pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda, dan yang terlebih tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan disimak dan dipraktekkan pada pasangan Anda. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Lanjut, tangan kanan juga demikian dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan setelah itu kita berikan pijatan refleksi dengan menekan pada titik-titik tertentu. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan 3 kali dan ke kiri 3 kali ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Selanjutnya si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Angka ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, dari pemijatan dari pinggang sampai ke punggung khususnya itu tidak ada yang terlewatkan. Kita juga fokus ya pada seputar punggung ya, dimana di daerah punggung atau pundak ini juga banyak sekali permasalahan-permasalahan ya. Oleh karena itu kita berikan perhatian khusus. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk menambah momentum atau kekuatan dalam pemijatan ya. Itu saja bagi orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Kemudian ya, kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat samping kiri dan sebaliknya ya. Kita palingkan ke kiri, kita pijat samping kanan sehingga dipastikan pemijatan area kepala tidak ada yang terlewatkan ya. Pijatan seperti ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya dalam posisi tengkurap tadi, mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang sehingga dipastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar lengan dan tangan itu akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pemijatan tangan sebelah kiri ya.
Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Mungkin Anda akan menambahkan atau sekedar bertanya, untuk itu saya persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila Anda melanggar pedoman komunitas YouTube, tentu saja Anda akan mendapatkan apresiasi dari YouTube yang kurang baik ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut perlu kita berikan perhatian khusus ya, dimana di area situ merupakan area ya persendian ya, yang membutuhkan cairan sendi ya. Karena itu kita stimulasi ya agar produksi cairan sendi cukup ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Bila dirasa cukup, kita tarik ke depan ya. Di kaki kanan kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan 3 kali ya, agar terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang, bahkan sampai ke punggung ya. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan pijatan khusus ya, agar produksi cairan sendi ya, cairan sinovial itu nanti dapat berjalan normal ya. Kemudian kaki kiri juga kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan, kita olahragakan sampai 3 kali ya. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut ke dua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada pangkal paha dipijat sekaligus diberikan sedikit tekanan ya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan proses relaksasi ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Dan setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, kita olahragakan sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya memutar atau spin ya. Setelah itu kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari mengatasi perut kembung, membetulkan peranakan dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Karena di dalam perut ini terdapat organ yang sangat vital dan sensitif terhadap tekanan. Oleh karena itu kita sarankan jangan asal-asalan dalam memijat perut, dan tidak perlu memijat perut apabila tidak ada tujuan yang khusus.
pada pijatan pada perut ini pula bisa sebagai langkah untuk diet ya. Bagi Anda yang mungkin perutnya kendor, bisa dikencangkan dengan pijatan perut semacam ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi telentang, kedua tangan direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara bersama-sama ya. Pada pangkal lengan kita berikan pijatan khusus ya. Kita pijat-pijat. Ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak nafas, batuk-batuk, terutama batuk-batuk yang disebabkan oleh kecapean ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang kepala ya. Kemudian kita berikan pijatan lagi di kedua pangkal lengan ya, atau di sekitar kedua ketiak itu ya. Mungkin daerah situ kaku-kaku ya, atau mungkin juga banyak terdapat akumulasi asam laktat ya. Bisa dikeluarkan dengan cara seperti ini ya. Asam laktat itu adalah sejenis zat yang merupakan biang keladi rasa kecapean ya. Apabila terdapat banyak akumulasi di dalam tubuh, Anda akan merasa capek ya, dan bisa berujung pada demam. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Dalam posisi telentang tadi, kepala diarahkan tegak lurus, kemudian dipijat dari alis, kita tarik ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat ke samping kanan dan sebaliknya ya. Hingga dipastikan pijatan bagian kepala nanti tidak akan ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatan kepala seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak kiri dan pundak kanan secara bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa dan bisa mengurangi atau menyembuhkan permasalahan di seputar pundak atau punggung ya. Setelah itu kita berikan ya pijatan tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nanti dipastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan nanti akan hilang, dibuang dan melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan sebelah kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian ya, tangan kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Lanjut ke pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, akan melalui tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat turut ini juga bisa sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya, dan sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kulit yang kotor. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan di pangkal lengan. Dilanjut dengan treatment kesetimbangan ya, dengan cara mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak sebelah kanan, tangan kanan, kemudian turun ya ke pinggang, terus ke pantat sebelah kanan dan kaki sebelah kanan, setelah berakhir pada kedua kaki yang ditreatment secara bersama-sama. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian lalu tubuh si pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri ya, turun ke pinggang serta pantat bagian kiri dan turun ke kaki kiri dan berakhir pada kedua kaki dipijat serta diberikan treatment secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga ya. Pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai kepala ya. Pinggang dipijat-pijat, punggung juga demikian, dan kepala dipijat-pijat, rambut ditarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Kemudian setelah itu tubuh kita treatment dengan penumpu lutut kanan kita dan tubuh kita tarik ke belakang 3 kali 3 posisi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.